Halo keluarga sehat Balimed, apa kabar? Kami harapkan Anda semua dalam kondisi yang prima. Senang sekali saya Pipin Luji bisa kembali menemani keluarga sehat Balimed yang ada di rumah. Di mana lagi kalau bukan di Soulmate, Speak Out Live Balimed. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia, hari ini kami sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau-beliau ini adalah tim dari Satuan Narkoba Polres Jembrana. Dan saat ini sudah berada bersama dengan kami. Selamat pagi, Bapak Ikomang Triatmajaya, Sarjana Hukum. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Ada juga bersama dengan kami Bribtu Iputu Alit Santausa. Selamat pagi, Bapak Alit. Pak Alit. Dan juga ada bersama dengan kita juga partner saya yang selalu setia, Dr. Tanor. Selamat pagi, Pak Dokter. Apa kabar, Pak Dokter? Luar biasa, sehat bersama Balimed. Terima kasih. Baik. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak dari Satuan Narkoba Polres Jembrana yang sudah berkenan hadir bersama dengan kami di acara podcast kita. Adapun tema kita pada hari ini adalah bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Wah, menarik sekali ya Pak Dokter untuk tema kita pada hari ini. Baik, sebelumnya bagi Anda yang sudah stay tune, jangan kemana-mana, kita kasih yang lewat berikut ini. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Selamat pagi Pak Komang, selamat pagi Pak Alit. Pagi. Ya, kita Mbak Pipin, Rumah Sakit Umum Balimed Negara ini bersyukur sekali bisa bersama dengan beliau. Telah menyisakan waktunya untuk kita bincang-bincang. Ya, mungkin ini bincang-bincang ini mungkin dirasa kecil sekali kegiatan aktivitas, tapi besar sekali makna yang akan diterima oleh masyarakat di Jembrana, terutama generasi muda kita, begitu, ya, karena kalau tidak salah di Indonesia ini sudah menjadikan sebuah status darurat narkoba, betul begitu Pak Komang? Betul. Ya, jadi setidaknya kita berbagi dan berbuatlah untuk masyarakat di Jembrana khususnya, pada umumnya masyarakat di Bali dan masyarakat kita, generasi kita. Betul sekali. Dan keluarga sehat Balimed yang ada di rumah mungkin juga sudah sering mendengar ya Pak Dokter ya, beberapa berita, kemudian atau mungkin melihat di sekitarnya, di lingkungan sekitarnya, tentang informasi-informasi atau berita-berita peningkatan penggunaan bahkan pengedar narkoba. Betul sekali Bapak. Dan yang lebih menyedihkan lagi pada faktanya ini, yang banyak terlibat itu adalah generasi muda kita dan bahkan anak-anak. Betul kan Pak Dokter, Bapak-bapak sekalian? Nah, pada kesempatan hari ini kita bakal bercerita, sharing lebih banyak lagi bersama dengan Bapak-bapak dari tim Satuan Narkoba Polres Jembrana. Untuk itu, boleh Pak Dokter tanyakan mungkin apa sih sebenarnya itu narkoba itu Pak? Jadi kenapa kok itu tuh begitu adiktif gitu loh? Silakan Bapak Komang. Terima kasih Ibu Pipin ya. Saya sedikit menjelaskan dengan narkoba.
Sebenarnya narkoba ini sudah mungkin dari pemirsa, mungkin semua masyarakat sudah tahu bahwa narkoba itu adalah sudah istilahnya merambah ke desa-desa, merambah istilahnya ke pelosok-pelosok desa. Nah kemudian dari pemerintah sekarang, dari pemerintah istilahnya Bapak Presiden, kemudian melalui Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolri sekarang ini dalam 100 hari daripada pemerintahannya, dia mencanangkan di sana itu ada prioritas untuk penanggulangan narkoba. Nah kemudian juga kebetulan ke daerah juga, ke Kapolda juga di Kepala Baru juga ada istilahnya program kerja untuk memberantas daripada narkoba itu sendiri. Nah untuk itu kami untuk di Jembrana ini, kebetulan ada lintasan ini, lintasan istilahnya dari Jawa ke Denpasar. Hanya melintas saja. Biasanya hanya melintas, kemudian ada sedikit mungkin debu-debu saja yang mampir ke Jembrana. Tapi dalam hal ini tetap ada saja yang sebagai pengguna daripada narkotika. Melalui istilahnya interaksi ke Balimed ini, apa sih artinya narkoba? Seperti tadi katakan, apa sih artinya narkoba? Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Pengertian dari narkoba, narkotika, menurut Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu pengertian daripada narkotika itu sendiri. Nah kemudian ada juga biasanya sering dipakai di medis. Itu biasanya disingkat dengan napsa. Napsa disingkat dengan napsa itu narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lain. Nah itu. Nah kemudian yang sering digunakan untuk di kesehatan itu sudah sering di pembiusan. Ya, di pembiusan mungkin itu Pak Dokter sudah lebih tahu. Itu yang lebih sering menggunakan adalah dokter anestesi untuk pembiusan sana. Tapi sesuai dengan kadar yang digunakan, kadar dan dosis yang digunakan Pak. Ada aturannya berarti ya Pak ya. Nah kemudian lanjut untuk jenis-jenis narkoba. Nah ini lanjut jenis narkoba ini. Penting nih Mbak Bibin untuk diketahui ya. Jenis-jenis narkoba ini ada heroin, kemudian ada ganja, kemudian ada morfin, kemudian kokain, metapetamin atau sabu, opium, ekstasi, kemudian pil koplo juga di sini masuk. Termasuk ya. Termasuk pil koplo di sini. Kemudian miras juga termasuk di sini. Miras termasuk narkoba juga. Iya, termasuk miras. Ada satu narkoba jenis baru adalah tembakau gurila. Oh, itu yang yang baru-baru ini tembakau gurila. Betul. Ada juga magic mushroom. Ini mungkin mushroom. Dari kotorannya itu. Kotoran. Ada magic mushroom termasuk ini juga. Ya. Saya jelaskan sedikit di sini. Kemudian miras di sini. Untuk daerah Bali, ini karena ada Perpres nomor 10 tahun 2021 itu termasuk provinsi yang melegalkan daripada miras. Di mana itu? Ada 4 provinsi yang melegalkan miras dari Perpres tersebut. Itu termasuk NTT, Bali, kemudian Sulawesi Utara, Manado, dan Irian Jaya. Ya, itu karena dilegalkan tersebut termasuk mendongkrak daripada perekonomian. Ada sumber-sumbernya nanti.
produksinya. Nah, kemudian untuk saya jelaskan sedikit untuk magic mushroom ini. Magic mushroom ini adalah kotoran jamur kotoran sapi. Ini pernah ada di Jemberana. Pernah ada di Jemberana di daerah Pulukan. Iya. Di Pulukan ada dua wisatawan asing dari Irlandia. Dia datang dari Irlandia, kemudian menginap di salah satu villa di Dewi sana. Nah, kemudian pada saat dia mencari makan, ada yang menawari salah satu warga di depan supermarket menawari untuk membeli daripada mushroom tersebut. Nah, ternyata dibeli dengan harga Rp500.000. Mahal juga ya. Nah, Rp500.000, dua itu Rp500.000. Kemudian dicampur dengan Fanta dia. Fanta. Fanta. Dicampur dengan Fanta, akhirnya bagaimana dia? Dia mencampur itu di blender, kemudian dicampur dengan Fanta, kemudian dia minum. Setelah dia meminum campuran tersebut, magic mushroom tersebut yang sudah di jus dengan ada di blender dengan minuman Fanta itu, dia menyebabkan senang dia. Euforia, betul bahasanya euforia. Senang yang luar biasa. Nah, melihat teman itu mungkin mukanya ya istilahnya tidak benar kan ya, itu sebabnya daripada magic mushroom tersebut. Gitu. Nah, itu menyebabkan akhirnya dia ketawa-ketawa dekat dengan kolam kolam renang sana ada yang nah, ketawa-ketawa ditegur sama satpamnya sana, kemudian dia menambah lucu sampai dia ketawa-ketawa itu jam 1. Nah, karena temannya dimalu lagi, dia melihat satpam ini, memberitahu satpam ini, ternyata balik dari memberitahu satpam itu, dia sudah tercebur di kolam renang itu. Akhirnya dia meninggal. Itulah membahayakan. Itu yang membahayakan. Bahaya dampak daripada mushroomnya. Karena mushroom ya, betul. Nih Pak Dokter Tanur nih punya sapi banyak bisa ya? Ya, tapi saya lihat itu tidak ada jamur mushroomnya di sana. Coba dicari-cari lagi Pak Dokter, siapa tahu ada. Siapa tahu ya. Dan bentuknya ada, bawa contoh Bapak di sini. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, nggak ada ya Pak Dokter. Begini, magic mushroom ini adalah jarang kita. Belum pernah melakukan proses untuk Polres Jemberana itu belum pernah melakukan proses sampai ke pengadilan. Karena ini saat ada kejadian itu barang bukti habis. Habis kan, tertelan tadi. Iya, itu habis, barang buktinya habis, makanya kami tidak bisa mempertanggungjawabkan saya hukum yang berlaku. Orang yang melakukan itu kami rehab karena tidak ada barang bukti. Termasuk mushroom itu bisa direhabilitasi ya Pak? Bisa direhabilitasi. Padahal itu kurang populer ya kalau menurut saya. Dan ya. Mushroom ini menyebabkan kecanduan juga. Kecanduan apa? Iya, memang menyebabkan kecanduan juga. Itu mushroom menyebabkan kecanduan dan membahayakan daripada generasi muda. Kalau dari segi kesehatannya nih Pak Dokter, untuk jangka panjang ke depannya, kalau misalnya untuk yang narkoba, zat-zat adiktif lainnya itu kan kita sudah tahu nih dampak kesehatannya tuh akan ada dampak buruknya. Nah, kalau mushroom ini sendiri mungkin seperti dari cerita Pak Komang Tri tadi, mungkin hanya sekedar euforia atau kesenangan sesaat. Apakah kalau dalam jangka panjangnya itu ada efek dari sisi kesehatan yang merugikan gitu Pak Dokter? Bisa dijelaskan Pak Dokter? Terima kasih. Sepintas saya mendengarkan bahwa mushroom itu memberikan efek ansietas seperti agitasi, kemudian mempunyai dampak yang menyebabkan adiktif juga di sini. Kemudian dari pola yang terjadi pada pengguna mushroom ini ya, dia itu tertawa yang berlebihan. Berarti di sini ada di dalam susunan saraf pusat. Di situ ada namanya hormon yang mengeluarkan hormon pituitari namanya. Itu hormon senang.
Jadi senang yang berlebih-lebihan sehingga dia itu mendapatkan sebuah gejala yang dinamakan halusinasi. Jadi di situ akan menampak, saya melihat Mbak Vivin cantik seperti gini ya, sepintas saya mendengarkan ya, karena dampak dari hormon pituitari yang menimbulkan halusinasi itu, wajahnya bisa menjadi lucu, bisa menjadi berubah Mickey Mouse ya. Ditegur, iya, dia ditegur sama seseorang. Ditegur tuh melihat bukan ada rasa takut lagi karena tingginya tuh. Tapi lucu. Lucu. Iya. Dengan bergerak mungkin ya, bergerak alis mata begitu, bergeraknya itu melebar. Mungkin ya membesar, terus tidak beraturan mukanya, hidungnya menjadi panjang. Nah, di situ akan menimbulkan semacam itu. Menimbulkan hal-hal yang sangat berbahaya sampai dia tuh jatuh ke kolam seperti itu ya. Ada dua kemungkinan, karena berlebihan dia tertawa-tertawa mengalami kecapean fisik dia ya. Terus yang kedua, tidak bisa renang mungkin dia. Tidak bisa renang, ada dua kemungkinan. Sudah pelait. Ya. Oh, berarti seperti itu ya Pak Dokter ya. Baik, jangan kemana-mana dulu, kita kasih yang mau lewat berikut ini. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Kembali lagi di Soulmate, Speak Out Live Bali Med. Oke, aduh seru sekali sebenarnya pembicaraan kita hari ini, betul Sangat Pak seru Dokter, sekali. Ya, Bapak-bapak sangat seru sekalian. sekali. Dan tadi juga kita udah sempat di briefing ya, dimarah-marahin Pak Dokter. Oke, Betul. Pak Dokter, Ya. Pak Komang Tri, Pak Alit, sebenarnya kalau kita mau lihat nih, pada kenyataannya masyarakat kita ini sebenarnya sudah paham dan tahu persis mungkin tentang apa itu narkoba. Betul. Tapi kenapa ya masih saja ada penyalahgunaannya? Betul, Pak Betul, Dokter? ya, betul sekali. Nah, ya. kemudian tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Komang Tri beberapa jenis-jenis dari narkoba itu sendiri, dan mungkin saat ini Pak Komang Tri juga sudah membawa bersama kita di sini contohnya ya Pak Dokter ya. Mungkin boleh dilihatin sama Pak Komang Tri untuk jenis-jenis narkoba yang sudah dibawa contohnya, mungkin silakan Pak Komang Tri. Terima kasih. Nanti kami jelaskan sedikit. Ini memang jenis-jenis narkoba ini biasanya yang paling sering digunakan untuk daerah Jembrana. Yang paling sering untuk daerah Jembrana ini adalah yang pertama adalah sabu. Itu yang paling sering. Nah, kemudian yang kedua nantinya ada juga ganja. Ganja, kemudian yang ketiga adalah pil koplo. Pil koplo juga ada jenisnya tuh, jenis-jenis ekstasi. Maaf, ekstasi. Kemudian termasuk juga pil koplo sana. Ada peringkat-peringkatnya gitu. Saya sedikit jelaskan ini kalau ganja. Kalau ganja pernah yang paling besar kita dapat tahun 2018. 2018 itu kita dapat 100 kilo. Di Jembrana, Bapak? Di Jembrana. Itu di Pelabuhan Gilimanuk. 100 kilo ya. 100 kilo. Padahal seperti yang Pak Komang Tri bilang tadi, Jembrana ini loh tempatnya yang kecil, yang hanya sekedar lintasan saja dari Gilimanuk ke Denpasar, tapi penemuannya nggak main-main. Berapa kilo tadi Pak Komang Tri? 100 kilo. Potensi didapatkan betul ya. 100 kilo kalau jadi beras kardus. lumayan Pak. Lumayan. 4 kardus di sana. Setiap kardus berisi 25 paket. Nah, satu paket itu 1 kilo. Sehingga jumlahnya adalah 100 kilo di sana. Dan itu direncanakan untuk diedarkan di negara atau? Diedarkan di Denpasar. Di Denpasar. Nah, ini ada istilahnya jaringan. Ada jaringannya. Jaringan itu adalah jaringan daripada Medan. Orang-orang tersangka ini sindikat orang mafia, ya betul. Orang yang membawa dari Jakarta itu dia membawa, nah kemudian sampai di Banyuwangi dipindahkan. Awalnya dia menggunakan mobil Escudo. Kemudian
Setelah di Banyuwangi dipindahkan ke mobil Avanza Avanza. dengan DK dengan plat Bali DK untuk mengelabui. Penyamaran ya, betul. Untuk mengelabui di sana. Nah, custom kare, alhamdulillah kita dapat di Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Gilimanuk ya, karena ada pemeriksaan di sana kan. Nah, karena ada Sehingga, pemeriksaan di ya, Pelabuhan Gilimanuk kita tangkap di sana. Tangkap ya. Nah, akhirnya kita proses dan sekarang sementara itu empat tersangka itu masih menjalani Proses hukuman penjara, di LP negara. Ya, di Hotel Prodeo. Ya. Ya. Pak Dokter udah pernah di Hotel Prodeo? Pernah dulu saya saat itu memeriksa Karena beberapa nyabu pasti ya? Karena nyabu. nyarapan bubur maksudnya. Oh iya, nyarapan bubur. Nyarapan bubur itu Yang bikin jelas, fly. yang jelas di sana pernah saya memeriksa para tahanan-tahanan, tapi memeriksa tapi dalam nggak nginep ya? dengan pemeriksaan waktu Oke. itu hepatitis. Oke, baik. Ya. Waduh, seru sekali nih pembicaraan kita hari ini. Nah, Pak Dokter, kalau misalnya nih, juga Pak Komang dan juga Pak Alit, kita di keluarga, tetangga, ataupun bermasyarakat, biasanya kan kita ini kurang paham dan kurang tahu nih tentang orang-orang yang sebenarnya dia itu adalah pengguna atau bahkan pengedar. Kira-kira kalau dari menurut pengalaman Pak Komang dan juga Pak Alit sendiri, ada nggak sih ciri-ciri fisik atau gelagat-gelagat yang ditunjukkan oleh pengguna ataupun pengedar narkoba itu sendiri, Pak Komang? Gimana? Kalau dari segi kasus-kasus yang sudah bisa ada, dijelaskan. Pak Alit mungkin, kalau Pak Alit sendiri di bagian apa ya kalau untuk di Kalau saya di Sat Narkoba. Narkoba di bagian administrasinya. Oh, di administrasinya. Berarti kalau untuk nangkep-nangkep tuh belum ya? Dulu pernah Beda. setahun. Oh iya. Karena mungkin dimin kekurangan personil di oper. Oh baik ya, tapi paling tidak kurang lebih tahu ya Pak Ya. Alit ya. Oke. Ya, gimana itu Pak? Ya, Silakan. terima kasih. Ini baik sekali pertanyaannya. Ini untuk ciri-ciri daripada pengguna daripada narkoba itu sendiri, orangnya pertama adalah menarik diri dari sosial. Nah, menarik diri dari sosial itu Minder gitu ya, dokter ya. menyendiri. Biasanya dia suka menyendiri di dalam kamar. Jarang keluar gitu, jarang keluar. Kemudian dia intinya itu tidak mau berinteraksi dengan Orang masyarakat, Iya. tidak mau Bahkan sering keluarga menyendiri. ya Pak. Bahkan Komang. keluarga. Nah, kemudian dia masa bodoh dengan diri sendirinya, masa bodoh. Kadang-kadang dia Tidak mandi, kadang-kadang menelantaran diri. dua hari, 3 hari itu Tidak mandi udah merawat biasa diri dia, ya. tidak merawat diri. Nah, kemudian emosinya labil. Nah, ini biasanya emosinya labil ini kalau memang istilahnya dia ketemu dengan orang, sedikit saja dia Tersinggung, lihat itu aja takut. dipandang dia sudah mulai marah. Gitu. Tersinggungannya tinggi ya Pak tinggi, Dokter ya. Sensitif. Ya, bisa saya tambahkan betul yang dijelaskan oleh ini. Jadi ciri-cirinya begitu memang. Dia itu seperti saat menggunakan ganja, menggunakan barang-barang kayak sabu, terus menggunakan apa lagi yang ada kayak ekstasi. Dia tuh seolah-olah memiliki dunia sendiri. Iya, benar. Dia nikmati di tempat kamar tersendiri. Orang tidak mau karena dia merasa paranoid ya. Bukan begitu ya Pak Alit? Ya, Ya, betul jadi sekali. merasa kayak ketakutan. Menggunakan itu punya dunia sendiri tapi ketakutan menutup diri dengan dunia lain. Persis gejala-gejala ini ditimbulkan oleh ada gangguan kejiwaan. Benar. Gangguan jiwa kan begitu. Dia ada penelantaran diri istilahnya. Betul. Pada diri itu tidak mandi, rambutnya biasanya rapi, dia tuh gak begitu menghiraukan, Acak-acakan, rambutnya ya. acak-acakan, tidak mandi, tidak merawat diri. Salah satunya betul Bapak katakan, itu tanda-tanda gangguan kejiwaan. Itu darurat jiwa. Itu harus segera diobati kalau di dunia medis. Termasuk seperti narkoba ini. Terus dia tuh merasa paranoid, antisosial, ya, tidak suka karena tidak kepingin diketahui dia. Iya, benar. Iya, dalam arti Iya. mungkin seperti yang sudah Betul. tadi saya jelaskan bahwa Betul. sebenarnya mereka sudah tahu Iya. bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, tapi kebanyakan mereka tetap mencoba seperti itu ya. Jadi Iya. mungkin satu sisi mereka
membutuhkan ketenangan, membutuhkan pengalihan emosi ataupun pengalihan dari permasalahan-permasalahan mereka. Betul sekali begitu. Dan bahaya Mbak Pipit. Ini bisa menyebabkan depresi. Iya. Akhirnya tindakan bunuh diri. Iya. Bisa begitu. Makanya luar biasa di sini nih kita tuh berbagi dengan Pak Komang, dengan Bapak Alit ya. Jadi berbagi sesuatu. Jadi membicarakan masalah narkotika ini agar supaya tidak tabu. Karena apa? Ikut serta dari keluarga penting ya Pak Komang ya Pak Alit. Iya. Peran keluarga yang paling penting di sini Pak. Karena apa? Biasanya sasaran narkoba itu kan remaja. Remaja. Sedangkan kalau remaja kan masih labil dia. Dan rasa ingin tahunya itu juga tinggi. Nah, makanya dari situ harus rangkulan orang tua harus lebih juga. Nah, kalau dari pergaulan juga penyebab utama pergaulan juga. Betul. Kalau orang tua atau keluarga nggak bisa ngerangkul anak atau lebih perhatian ke anak, itu peluang untuk terjerumus ke narkoba sangat besar. Sangat besar ya, mudah sekali ya orang ya. Betul ya. Nah, apalagi masa pandemi ini ya. Ya, apalagi masa pandemi. Jadi dia interaksi di sekolah juga tidak terlalu banyak, otomatis keluarga itu yang harus lebih berperan lebih besar. Ekstra untuk pengawasan terhadap anak. Betul. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit ini menyangkut juga masalah rehabilitasi. Ini saya kalau memang seluruh warga Jemberana ini kalau memang ada warga, famili, sanak, kemudian teman gitu, ada yang punya ciri-ciri seperti ini, seperti yang tadi istilahnya menarik diri dari sosial. Kemudian masa bodoh dengan diri atau emosinya labil, tolong istilahnya laporkan kami. Kami nantinya mengobati. Nah, pernah satu kali kita melaksanakan istilahnya operasi sebelum pandemi, operasi antik. Kita menyasar ke tempat-tempat hiburan malam. Tempat-tempat hiburan malam. Nah, kemudian ada di Daberawa, kemudian ada di Banyak Tengah, Baluk, bahkan sampai di Melayu dan Gilimanuk. Kami dapat 4 orang yang di sana waktu operasi antik itu. Pada saat kita operasi antik di sana dia urinnya positif. Urinnya positif. Berarti pengguna dia, nggih. Nah, urinnya positif. Tapi barang bukti istilahnya sabu itu kami tidak ditemukan. Nah, kita juga ajak ke Polres, ajak ke istilahnya kantor, kami direhab. Kami rehab di sana. Direhabnya di kantor polisi? Nah, bukan. Di rumah sakit umum. Kami begini, kami sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Negara. Ya, memang kalau memang istilahnya dari istilahnya pengguna itu mau istilahnya ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, kami juga siap mengantarnya. Nah, kemungkinan nantinya mudah-mudahan Pak Dokter, Balimed ini, Rumah Sakit Balimed kalau bisa nantinya ada kerjasama dengan kami Polres. Gitu ya? Kerjasama dengan kami Polres untuk rehabilitasi. Kebetulan kita saya sangat berterima kasih gitu. untuk istilahnya daerah Jemberana ini. Luar biasa. Untuk warga Jemberana, mari kita kalau memang sudah ada pengguna daripada narkoba, mari kita obati. Betul. Saya berterima kasih kepada Balimed kalau memang istilahnya bisa kerjasama dengan kami, alangkah baiknya. Ya, itu bisa nanti akan ini jadikan masukan ini Bang. Karena kita mempunyai dokter jiwa, spesialis jiwa di sini. Itu persyaratan satu rumah sakit agar bisa dijadikan rumah sakit rehabilitasi. Satu syaratnya harus ada dokter, entah dokter spesialis jiwa terutama atau dokter umum yang pernah mendalami berkecimpung di penanganan itu. Kita dokter spesialis jiwa kita. Baik. Nah, itu berarti termasuk dari tugas-tugas Bapak di Satuan Narkoba Polres Jemberana ini ya Pak ya. Jadi ada edukasi, kemudian ada pembinaannya juga. Wah, berarti luar biasa sekali perannya Bapak-bapak di Satuan Narkoba Polres Jemberana ini. Ya, berarti untuk masukan nih Dok, untuk kedepannya kita mungkin bisa
mengadakan suatu kerjasama mungkin Boleh. dengan Berikan Polres Jembrana penyuluhan ya, khususnya misalkan ya. iya betul sekali Ke dengan tingkat-tingkat penyuluhannya. generasi muda, sasarannya Berarti sekolah sasarannya mungkin ya, ke generasi muda dulu, perguruan tinggi, Pak Dokter, generasi betul muda. ya? Boleh. Oke. Baik, Ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Soulmate, Soulmate. Speak Out Live Bali Med. Kembali lagi di Soulmate Speak of Life Bali Bali Med. Med. Oke. Baik, kembali lagi nih Pak Dokter. Siap. Membicarakan tentang tanda-tanda atau gejala-gejala yang biasanya timbul. Maksud saya tuh gejala-gejala lanjutan atau penyakit-penyakit mungkin yang akan menyertai bagi pengguna aktif narkoba ini sendiri. Mungkin bisa dijawab Pak Komang? Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Ini menyangkut juga untuk masyarakat ini, untuk masyarakat Jembrana apabila istilahnya sebagai pengguna nantinya, pengguna aktif lah. Ini lama kelamaan nantinya bisa menyebabkan penyakit antara lain. Antara lain penyakitnya adalah kanker, kemudian paru-paru, kemudian kalau memang HIV juga di sana. Kemudian hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Nah, ini bisa saya terangkan, betul sekali yang dikatakan. Jadi mulai berbicara dari apa akibat jangka panjangnya. Pertama pasti psikis. Psikis berhubungan dengan kejiwaan. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Komang dan adik Khalid. Seperti apa? Kalau psikis itulah ganggu kejiwaan, penarikan diri, penelantaran diri, kemudian antisosial ya. Kemudian satu yang paling penting itu adalah kondisi perubahan psikis yang labil. Kadang-kadang senang, sabar jadi penyabar, kadang-kadang meledak menjadi marah yang luar biasa. Sampai mengakibatkan seperti bahaya pembunuhan dan sebagainya. Karena orang pengguna-pengguna gini orangnya itu adalah nekat dia. Berani, nekat, hiperaktif, sama berpikir tuh belakangan gitu. Jadi dia tuh tidak mengakan bahaya tidaknya. Itu dari segi kejiwaan. Kemudian dari segi kesehatan dengan sendirinya, itu yang betul dikatakan oleh Pak Komang tadi, ini luar biasa Pak Komang. Pak Komang ini adalah aparat kepolisian tapi dia tahu ya apa akibatnya tentang ini ya. Jadi salah satunya kesehatan itu HIV. Kenapa HIV? Karena pengguna yang narkoba ini kecenderungan adalah dia itu free sex. Nah, jadi dia menggunakan ini mungkin akan lebih meningkatkan ininya apa namanya? Karena hormon senangnya yang dia ini endorfin yang disentuh, yaitu ingin yang makanya peredarannya tuh ada banyak di tempat-tempat diskotik. Habis menggunakan begini pasti akan lari ke tempat diskotik, ke tempat yang karaoke dan sebagainya. Kalau kita pelajari begitu, karena ingin melampiaskan dengan rasa itunya. Seperti ekstasi, penggunaan itu, ganja, dan sebagainya, penggunaan itu. Jadi dia tuh ke tempat hiburan sehingga terjadilah seks bebas. Iya, benar. AIDS dan HIV itu. Juga besar, nah, hepatitis kemana hepatitis? Penggunaan alat-alat jarum suntik ya seperti heroin dan sebagainya itu menggunakan media, termasuk menggunakan amfetamin ini. Dia menggunakan menggunakan bersama-sama gitu maksudnya. Termasuk juga menggunakan ini ganja. Jadi dia tuh antara mulut ke mulut ya. Media itulah yang bisa menyebabkan hepatitis, terutama hepatitis A. Membahayakan. Kemudian hepatitis terus mengkonsumsi begini ini kan mempengaruhi organ tubuh. Pasti larinya itu ke liver. Kedua ke paru-paru. Orang pengguna ini di foto torak pastikan pasti akan terjadi flek-flek timbul yang betak coagulation namanya ya. Itu mudah dilihat dari tanda-tanda orang ini pemakai, orang ini enggak. Itu dari foto hasil ronsen memang. Iya. Membersihkannya bagaimanapun itu hanya dokter yang tahu pakai apa. Nah, keluarga sehat Bali Med yang ada di rumah, jadi begitu penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak Komang Tri tadi, Bapak Ali tadi, dan juga Pak Dokter Tanor yang sudah menambahkan cukup luar biasa, bahwa begitu besar dampaknya dari penggunaan narkoba itu sendiri. Jadi
untungnya bahkan tidak ada ya Pak Komang ya. Berarti maksud saya tidak ada efek positifnya dari penggunaan narkoba itu sendiri, kecuali mungkin seperti Dunia yang tadi sudah kita pengobatan dijelaskan bisa. ya, ada di pengobatan itu Pengobatan, mungkin di khusus tertentu. anestesinya. Nah, itu kan beda lagi Beda. dalam teks atau forum yang beda lagi. Oh. Nah, satu pertanyaan lagi yang terakhir Bapak Komang. Jadi bagaimana mungkin keluarga sehat Balipat yang ada di rumah pengen tahu kalau misalnya sudah terlanjur ada anggota keluarga atau teman atau relasi yang mereka sudah terlanjur kecanduan narkoba. Jadi seperti apa penanganannya, kemudian apa yang mesti kita lakukan kalau misalnya kita mendapati hal tersebut, terus untuk mencegah supaya anak-anak muda, generasi muda ini tidak sampai terkena gitu. untuk dampaknya. Seperti itu Pak Komang. Jadi pendekatan seperti apa? Ya, terima kasih. Baik sekali, ini untuk masyarakat Jemberana juga seluruhnya. Ini apabila dalam hal ini sudah salah satu keluarganya terlanjur menggunakan narkotika, itu bisa direhabilitasi. Bisa direhabilitasi dengan catatan kalau memang warga masyarakat itu sebagai penyalahguna, tolong beritahu kami, tolong laporkan kami. Dilaporkan ya. Laporkan ke kami, ajak ke kantor kami, ke kantor narkoba, nanti kami tes urin dulu. Oh, betul. Kalau memang tes urin positif, baru kami bina dalam mengenai rehab. Nah, dalam hal ini kami sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Negara. Sementara Umum Negara. Nah, kemudian kalau bisa nanti kalau memang ada selain permintaan daripada keluarga, sanak famili dan sebagainya untuk rehab di rumah sakit swasta, kami kalau bisa nantinya Balimed ini, Rumah Sakit Balimed ini yang sebagai rujukan untuk melakukan rehabilitasi. Apalagi Rumah Sakit Balimed ini ada di Jemberana. Saya berterima kasih sekali kalau memang ada kerjasama itu untuk pengobatan masyarakat Jemberana. Iya. Ada sedikit tambahan mungkin dari Pak Alit, mungkin lingkup keluarga, kalau misalnya sudah ada yang seperti itu, kadang-kadang ada yang menutup-nutupi mungkin ya Pak Dokter ya. Oke, silakan Pak Alit. Bu Pipin, Pak Dokter, saya tambahkan sedikit lagi. Kayak penjelasan Pak Komang tadi, kalau ada anggota keluarga atau tetangga yang sudah terlanjur menggunakan, pasti kita akan rehabilitasi untuk biar dari pihak pengguna tersebut bisalah melupakan rasa ingin untuk mengulangi memakai barang tersebut. Dan saran saya juga untuk semua anggota keluarga, kalau bisa jangan, karena dampaknya kayak dibilang Mbak Pipin tadi, udah nggak ada efek positifnya. Kalau udah penyalahguna, kalau kita untuk di medis kan ada dosisnya. Kalau udah penyalahguna tuh makainya tuh berlebihan dan bisa mengakibatkan penyakit-penyakit tadi. Jadi kalau bisa jauhilah barang tersebut, cukup tahu saja, jangan dicoba. Karena dampaknya juga sangat fatal ya. Kesehatan juga dan jiwa juga. Iya, betul sekali. Waduh, luar biasa sekali. Sebenarnya waktunya kurang ya Pak Dokter ya untuk kita membahas ini tentang narkoba, terus kemudian pengguna narkoba itu sendiri dan bahkan pengedarnya, apa yang harus kita waspadai selaku warga masyarakat yang ada di Jemberana khususnya. Jadi pada kesempatan ini kita sangat bersyukur sekali ya Pak Dokter ya sudah kedatangan Bapak-bapak dari tim Satuan Narkoba Polres Jemberana. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak, juga Pak Dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan. Kemudian yang terpenting ya, pertemuan acara ini harus ada tindak lanjutnya, berkelanjutan. Tak kenal maka tak sayang Mbak. Benar. Jadi pengguna narkotika dan sebagainya ini suatu hal yang selalu berubah setiap masa dan tahunnya. Orang-orang tuh masih berubah, caranya seperti apa, lebih penggunaan sebagai smart terus ya, dan kita jangan kalah. Jadi kita terus juga akan berkesinambungan memberikan ini Pak. Siap. Terus kita edukasi. Terima kasih. Ya, kita lihat nanti. Mudah-mudahan pemirsa kita
banyak yang begitu antusias untuk menerima maupun menyerap informasi tentang bahaya narkotika. Nah, jadi kita ada kesinambungan ya Mbak Wipin ya. Betul sekali. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih Pak Tomang, banyak kami Pak Alit. ucapkan untuk Bapak Tomang juga Bapak Alit untuk kesediaannya bergabung bersama kami di acara podcast Balimed ini. Iya. Semoga ada waktu lain lagi untuk kita berbincang-bincang bersama-sama. Dan untuk keluarga sehat Balimed yang ada di rumah, saya Pipin Luji beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada keluarga sehat Balimed. Jangan lupa nantikan terus tema-tema podcast kita yang lebih kreatif lagi. Akhir kata saya ucapkan, mari perang melawan narkoba di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba. Selamat Hari Anti Narkoba Sedunia. Selamat pagi, salam sehat bersama Balimed.